Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Taman Bunga 99. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat walafiat ya, selalu bahagia, dipanjangkan rezekinya dimanapun dan dalam keadaan apapun. Teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di hadapan saya ini adalah anggrek Cattleya ya. Dia memiliki nilai komersil yang sangat tinggi di pasaran, baik lokal maupun internasional ya. Tetapi meskipun harganya cenderung mahal, tetapi nilai yang dimilikinya jauh lebih mahal, sehingga Cattleya selalu menjadi prioritas utama ya bagi para kolektor bunga anggrek. Karena itu, dimanapun anggrek ini berada akan selalu diburu ya teman-teman. Anggrek Cattleya ini sesungguhnya relatif mudah dibudidayakan ya. Meskipun bukan asli tanaman lokal dan didatangkan dari luar negeri, namun Cattleya ini mudah untuk beradaptasi dan berkembang di daerah beriklim panas, sedang hingga beriklim dingin seperti di negara kita ini. Anggrek ini tidak membutuhkan perawatan yang rumit ya, hanya penyiraman dan pemupukan dilakukan secara rutin. Selain itu, diperlukan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah datangnya jamur dan bakteri ya teman-teman. Dengan perawatan yang baik, anggrek Cattleya ini sangat rajin berbunga tanpa mengenal musim. Rata-rata bunga anggrek Cattleya akan mekar dan bertahan hingga 1 bulan ya teman-teman. Tetapi pada umumnya anggrek Cattleya ini hanya mekar dan bertahan hanya 2 minggu saja. Anggrek ini cocok ditanam di pot atau ditempel di pohon atau dinding ya teman-teman. Untuk media tanamnya bisa menggunakan potongan kayu, potongan kulit kayu pinus, arang pakis, atau campuran seimbang dari media arang dan pakis ya. Untuk penamaan Cattleya sendiri diberikan pertama kali oleh John Langley ya teman-teman, seorang botanis Inggris pada tahun 1824. Ini untuk mengenang sahabatnya yang bernama Sir William Catley yang pertama kali sukses membudidayakan anggrek Cattleya ini hingga berbunga ya teman-teman. Ya teman-teman, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video baru. Kemudian like, komen, dan share jika dirasa video saya bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga dilimpahkan rezekinya. Teman-teman, hingga saat ini genus Cattleya sudah memiliki lebih dari 53 spesies ya, yang tersebar di seluruh dunia. Anggrek Cattleya ini merupakan anggrek simpodial yang mudah berkembang biak ya teman-teman. Ciri khas utama anggrek ini memiliki bunga yang besar sehingga populer dengan nama The Queen of Orchid atau ratunya para anggrek ya. Bahkan akhir-akhir ini banyak kalangan botanis yang mengembangbiakkan anggrek jenis Cattleya ini menjadi komoditas bunga potong yang ukuran bunga Cattleyanya ini bisa mencapai lebar 5 cm hingga 15 cm ya teman-teman.
Tetapi meskipun harga anggrek Cattleya cenderung mahal, nilai yang dimilikinya jauh lebih mahal ya teman-teman, sehingga Cattleya selalu menjadi prioritas utama bagi para kolektor bunga anggrek. Untuk perawatannya sendiri, anggrek Cattleya ini tidak memerlukan lingkungan yang khusus ya teman-teman untuk bisa tumbuh subur dan berbunga lebat. Media tanamnya pun tidak terlalu rumit. Dia bisa ditanam di pot maupun ditempelkan pada pohon atau tembok batu-batu ya. Karena pada dasarnya Cattleya ini adalah tanaman epifit. Dia tidak membutuhkan porsi sinar matahari penuh dan cukup toleran dengan keteduhan ya teman-teman. Prosentase pencahayaan yang dibutuhkan hanya sekitar 20-30% saja. Idealnya anggrek ini masih sangat toleran terkena sinar matahari secara langsung hingga jam 9 sampai jam 10 saja ya teman-teman. Tetapi pada perlakuan yang berbeda, Cattleya juga mampu beradaptasi dengan syarat dilakukan secara bertahap. Oh ya teman-teman, anggrek Cattleya ini sering disebut dengan Queen of Orchid ya, karena memang pantas ya dia sebagai ratunya anggrek, karena ukuran bunganya dengan diameter bisa mencapai 15 cm. Keindahan bunganya ini sangat mempesona ya, dengan kombinasi warna-warna yang mencolok. Seperti halnya dengan dendrobium ya. Ada beberapa varian Cattleya ya yang mempunyai kemampuan berbunga yang berbeda. Ini bisa dilihat dari bentuk daunnya. Bila daunnya lebar dan pendek, menandakan anggrek Cattleya ini rajin berbunga ya teman-teman. Sebaliknya, bila daunnya sempit dan panjang, menandakan anggrek ini malas berbunga. Kemudian untuk membudidayakan anggrek Cattleya ini, kita harus memperhatikan bahwa Cattleya hanya membutuhkan sinar matahari 30-50% saja ya teman-teman. Selebihnya anggrek ini harus diberi naungan ya teman-teman, atau ditempatkan di bawah pohon yang rindang. Dia akan tumbuh dengan baik dengan kisaran temperatur 15-35 derajat Celcius dan kelembapan 50-80% ya teman-teman. Kemudian untuk penyiraman dilakukan 2 kali sehari, pagi jam 7 hingga jam 8 saja, dan sore hari jam 4 hingga jam 5. Bila mendung, teman-teman tidak perlu melakukan penyiraman ya teman-teman, untuk menjaga agar media tanam tidak terlalu basah. Kemudian agar anggrek Cattleya ini cepat berbunga, teman-teman harus memisahkan rumpun yang terlalu rapat ya. Kemudian memberikan pupuk penyubur dan perangsang bunga seminggu sekali bergiliran. Di sisi lain, penggantian pot bisa dilakukan 1-2 tahun sekali ya teman-teman, untuk mencegah hama dan penyakit. Kita bisa melakukan penyemprotan insektisida, fungisida, dan bakterisida secara rutin seminggu sekali ya teman-teman. Pemupukan dengan
pupuk NPK yang dilarutkan ke dalam air dan disiramkan. Bisa juga ditambahkan pupuk daun cair ya teman-teman, 2 minggu sekali. Nah teman-teman, perawatan untuk anggrek Cattleya ini tidak terlalu rumit kan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk mencobanya dan mempraktekkan bagaimana cara merawat anggrek Cattleya ini ya teman-teman. Insya Allah anggrek Cattleya-nya akan tumbuh subur dan rajin berbunga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.